Bagaimana kabar anak ibu hari ini? Baik, baik, Bu. Alhamdulillah. Masih semangat kan? Masih, Bu. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, Ibu minta kepada ketua kelas untuk menyiapkan teman-temannya terlebih dahulu. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu mau menguji nih bagaimana sih ingatan anak-anak Ibu. Sekarang Ibu minta anak-anak salah satu di antara anak Ibu untuk menjelaskan kembali apa pembelajaran kita di minggu lalu. Saya tanya. Minggu lalu kita belajar mengenai tentang teks eksposisi, Bu. Nah, teks eksposisi itu adalah teks yang berisi tentang penjelasan suatu topik secara jelas dan terperinci, Bu. Ya benar, teks eksposisi adalah teks yang berisi informasi atau penjelasan yang tujuannya untuk memberikan informasi kepada orang yang sedang mencari sesuatu atau informasi tersebut. Paham? Maksud semuanya masih ingat kan? Masih, Bu. Oke, hari ini kita akan belajar tentang teks drama. Anak-anak Ibu sudah pernah kan melihat drama? Sudah, Bu. Nah, biasanya anak-anak Ibu melihat drama itu di mana sih? Bu. Silakan, Sarah. Biasanya saya melihat drama itu di teater Persal Estet, Bu. Dan saya juga pernah melihat drama itu di YouTube, di Instagram juga, Bu. Ya benar. Kalau di Mursal Esten itu kita saksikan secara langsung. Sedangkan di YouTube, IG, di Instagram itu berupa video kan? Ya Bu. Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, anak-anak Ibu diharapkan mampu untuk menjelaskan apa pengertian dari teks drama. Tujuan yang kedua, anak-anak Ibu mampu mengidentifikasi unsur intrinsik dari sebuah teks drama. Nah, sebenarnya teks drama itu apa sih? Ada yang tahu? Saya, Bu. Drama itu adalah sesuatu yang ditulis dalam bentuk percakapan dan dipentaskan di panggung, Bu. Benar. Teks drama adalah teks yang menggambarkan kehidupan manusia melalui dialog antar tokoh yang ditulis untuk dipentaskan di atas panggung. Nah, teks drama adalah teks yang ditulis oleh penulis yang tujuannya untuk dipentaskan. Bisa di Mursal Esten kemarin, anak-anak Ibu kan kemarin melihat sebuah drama. Sebelum dipentaskan, ada sebuah teks atau naskah yang dihafal oleh pelakon atau pemain untuk berdialog nanti saat dipentaskan. Anak-anak Ibu mengerti? Mengerti, Bu. Nah, berikutnya kita akan belajar tentang apa saja tentang unsur-unsur teks drama. Anak-anak Ibu ada yang sudah tahu apa saja unsur-unsur dalam teks drama? Saya, Bu. Struktur teks drama itu tokoh dan konflik. Ya benar. Itu merupakan salah satu unsur dari teks drama. Teks drama yang akan kita bahas pada siang ini ada 6, yaitu tema, tokoh dan penokohan, latar, alur, dialog, dan juga amanah. Yang pertama yang akan kita bahas adalah tema. Tema itu apa sih? Ada yang tahu? Saya, Bu. Tema adalah gagasan utama dari sebuah drama, Bu. Gagasan utama, benar. Tema adalah gagasan pokok atau ide utama dari sebuah drama. Misal tema persahabatan, kekeluargaan, cinta tanah air, dan lain sebagainya. Berikutnya yaitu apa itu tokoh dan penokohan. Ada yang tahu apa itu tokoh dan penokohan? Saya, Bu. Ya, silakan Jeffrey. Kalau menurut saya, tokoh itu adalah pelaku dan cerita. Sedangkan penokohan itu adalah sifat atau karakter tokoh dan cerita, Bu. Benar. Tokoh dan penokohan. Tokoh adalah pelaku cerita, sedangkan penokohan adalah sifat dan karakter dari tokoh tersebut. Misal tokoh ibu cantik, baik. Benar kan? Iya. Berikutnya yaitu latar. Latar adalah penjelasan ruang dan waktu yang ada dalam sebuah teks drama. Latar itu terbagi menjadi 3, latar tempat,
Ada yang tahu? Cuman itu. Terus, Suatu hari. ya suatu hari. Nah, sedangkan latar suasana adalah bagaimana perasaan kita pada saat kita melakukan drama. Misal perasaan sedih, haru, iya benar. Benar, menangis kan nggak mungkin kan? Misal ada orang kecelakaan kita tertawa, benar kan? Iya. Berikutnya itu alur. Anak-anak ibu ada yang tahu apa itu alur? Ada yang tahu? Nggak ada ya? Oke, jelaskan. Alur adalah jalan cerita dari awal hingga akhir. Dalam teks drama, alur terbagi menjadi 4. Yang pertama, pengenalan cerita. Kedua, konflik atau permasalahan. Yang ketiga, puncak permasalahan. Dan yang keempat, penyelesaian masalah. Jadi, alur itu kejadian-kejadian atau peristiwa apa saja sih yang muncul dalam sebuah teks drama. Misal, peristiwanya itu kecelakaan, kematian, atau bahkan pertukaran, perselingkuhan dan lain sebagainya. Ngerti kan? Ngerti. Oke, sepertinya anak-anak ibu sudah capek nih. Sekarang kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu. Untuk anak-anak ibu minta untuk berdiri sebentar. Selama video ditayangkan. Resmi kita kali ini itu akan melakukan satu buah video. Ibu minta anak-anak ibu semua mengikuti video apa yang ada ditampilkan di depan video. Bisa? Bisa, Bu. Oke. Bagaimana sudah mulai hangat kan? Sudah. Sekarang duduk kembali. Semuanya sudah mulai fokus kembali kan? Sudah. Nah sekarang kita lanjutkan dialog. Kita akan membahas unsur intrinsik yang kelima yaitu dialog. Anak-anak ibu ada yang sudah tahu apa itu dialog? Saya, Bu. Silakan Siti. Dialog itu adalah percakapan antar tokoh, Bu. Ya benar, dialog adalah percakapan antar tokoh yang menjadi sarana untuk menyampaikan sebuah cerita. Melalui dialog, penonton tahu bagaimana perasaan, masalah, dan juga hubungan antar tokoh. Nah, dalam sebuah teks drama tidak ada narasi yang dijelaskan, ataupun ada biasanya itu sedikit. Jadi kita bisa tahu bagaimana siapa tokoh, bagaimana perasaan tokoh dan hubungan antara setiap tokoh melalui dialog. Paham semua? Paham. Nah, ibu minta salah satu teman. Nah, ibu akan minta kepada Siti untuk mencontohkan sebuah teks dialog. Bisa Siti? Bisa, Bu. Dirina, tolong. Oke, ibu kasih aba-aba ya Siti. Saat hitungan ibu di angka 3, Siti mulai melakukan dialog. 1, 2, 3. Jadi kamu enak aku dengar saya. Sahabat apa sih kamu? Tega ya kamu? Kok gak nyangka banget kamu bakal ngelakuin itu? Udah, Bu. Bagus, makasih Siti. Ya benar ya, apa yang ditunjukkan oleh Siti tadi merupakan dialog
dialog dalam sebuah drama. Dialog ini menunjukkan bahwa Siti itu marah, dan apa yang ditunjukkan sama Siti tadi itu sudah sangat persis dengan apa yang ada di dialog ini. Paham semua? Paham, Bu. Oke. Izin bertanya, Bu. Ya, Putri? Bu, apakah sebuah teks drama itu memiliki amanat, Bu? Iya, tentu. Teks drama memiliki amanat. Amanat adalah pesan moral yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada penonton. Amanat itu biasanya terdapat pada akhir cerita. Amanat itu bisa pentingnya kejujuran, persahabatan, atau bahkan tanggung jawab. Sampai di sini mengerti semua? Mengerti, Bu. Oke, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Anak-anak ibu ada yang berani menjelaskan dari awal sampai akhir apa yang kita mulai dari tadi? Ya, silakan Pak. Baik, Bu. Hari ini kita belajar tentang teks drama, yaitu teks yang menggambarkan kehidupan manusia melalui dialog antar tokoh. Unsur-unsurnya yaitu yang pertama tema, tokoh dan penokohan, alur, dialog, dan amanat. Ya benar, apa yang disampaikan Sendipa itu ringkas, jelas, dan padat. Oke, sekarang ibu akan memberikan anak-anak ibu tugas. Ibu minta anak ibu untuk mencari satu contoh teks drama dari internet, buku paket, atau sumber yang lain. Setelah menemukan teks drama tersebut, ibu minta anak-anak ibu untuk melakukan analisis sederhana dengan mengidentifikasi 6 unsur utama dari 6 unsur intrinsik dari sebuah teks drama, yaitu tema, tokoh, penokohan, latar, alur, dialog, dan juga amanat. Tugas ini ditulis di buku latihan dikumpulkan minggu depan. Oke? Oke, Bu. Sepertinya cukup sekian pembelajaran kita pada siang hari ini. Ibu akhiri dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.